pribadi Mayang dan Cika tuh memang ya menurutku sih kalau dari apa yang aku baca lihat gitu ya, mungkin dari informasi teman-teman gitu, kebanyakan dari mereka memang banyak banget ya kayak hate banget sama mereka. Bahkan sampai ketika saya bilang saya mau ketemu Mayang Cika, itu semuanya kayak lu serius lu mau ketemu dia gitu. Jadi kayak bener-bener semua orang kayak nggak mau dikaitkan sama mereka. Nah tapi ternyata pas ketemu ya mereka baik-baik saja gitu, kayak anak-anak biasanya gitu ya. Mungkin mereka nggak musingin tentang apa yang terjadi di antara ya keluarganya dan lain-lain ini yang lagi rame gitu ya. Lebih ke arah gimana mereka menjadi diri mereka sendiri. Nah, namun memang banyak orang banget yang istilahnya mungkin udah terlalu pahit gitu ya. Terus mungkin ada mungkin hal-hal yang mereka lakukan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang netizen lihat gitu, sehingga akhirnya netizen mungkin melakukan hal ini semua. Dan ketika ketemu sebenarnya saya ngeliat ya mereka adalah dua anak yang memang karena kena hal di semua lingkaran ini dan mereka ada di tengah hantaman begitu banyak, itu beban mentalnya itu ya dirasakan banget, terutama sama Mayang ya. Mayang itu intensitasnya luar biasa pas lagi kemarin. Itu juga di-create di podcast, jadi nanti kalau misalkan pada mau lihat semua prosesnya bisa dilihat gitu, ketika beban emosinya tadi ya intens banget sampai akhirnya dibuang keluar dari tubuh fisiknya gitu. Dan ada kata-kata yang memang dikatain dari netizen itu buat dia sangat-sangat painful, menyakitkan, dan itu bikin dia insecure dan nangis sampai ya dia bilang berhari-hari nangis gitu. Jadi semenjak memang case-nya Vanessa ini luar biasa besar kan, itu jadi dia itu banyak dihajar bully, dan bully itu yang bikin dia nangis sehari-hari gitu, karena ibaratnya nggak tahan lah terhadap semua itu. Nah itu ketika diberesin ya, karena mereka juga ngikutin semua instruksi saya satu persatu, itu cepet banget buat ngeberesin ya. Jadi kayak ya udah sekarang perubahannya sangat-sangat ya bisa dilihat sendiri lah gitu. Mayang cukup lama, sekitar 45 menit ya. Kalau Cika itu setengah jaman dia udah langsung ketawa-ketawa lagi. Karena kalau Cika itu masalahnya bukan sama netizen, tapi lebih ke arah dia sedih karena ngelihat kakaknya nangis terus omongan-omongan netizen yang jahat ke kakak. Ya menurut dia sih kayak ada beberapa yang kasar banget gitu ya. Dan ketika ngelihat itu ya dia jadi sedih. Nah tapi yang paling sedih adalah kalau pas malam Mayang lagi nangis, Cika itu juga jadi ikutan sedih juga karena merasa tidak berdaya. Nah itu yang diproses emosinya, dilepaskan sehingga dia bisa bahagia. Kalau sesuatu, jadi kalau beban emosi itu selama ini kan kayak gini, misalkan kita awal lahir kita tanpa emosi, atau misalkan kalau kita punya marah, pasti marah itu munculnya di satu titik di dalam kehidupan kita, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk muncul. Nah beban emosi misalkan insecure-nya dia muncul, lalu dia nyangkut di dalam tubuhnya. Nah biasa kita harus mengendalikan emosinya, karena itu yang kita tahu, kita kendalikan, kita pendam, kita redam. Nah emosi yang kita kendalikan, pendam, redam, ini nggak kelar-kelar. Jadi kita harus bolak-balik kenapa? Karena kita coba kendalikan, ya. Terus nanti muncul lagi, kita kendalikan lagi, muncul lagi, kendalikan lagi, muncul lagi, kendalikan lagi, muncul lagi, kendalikan lagi, muncul lagi, kendalikan lagi. Caranya adalah dibuang keluar dari tubuh fisik. Kalau udah kebuang, ya dia udah hilang. Jadi itu bukan tema kita lagi. Jadi kita nggak usah datang lagi pun kalau tema itu udah selesai, ya udah dia udah beres gitu aja. Kalau berat bagi mereka berat. Jadi setiap persoalan itu berat bagi orang itu. Misal contoh kayak kalau dia dikatain misalkan lu dasar sampah, langsung kayak gitu. Tapi kalau kita mau dibilang sampah bodo amat misalnya, karena nggak pengaruh buat kita. Nah jadi setiap orang itu punya beban emosinya sendiri. Contoh misalkan Roy Kiyoshi, kalau digembok kletek langsung waktu itu kayak aduh nggak enak banget gitu. Tapi begitu diberesin ya udah, itu bukan temanya dia lagi. Kalau kita mau gembok di geladak geluduk juga kita nggak ada pusing gitu ya. Bunyi grendel pintu segala macem nggak ada rasanya yang bikin kita jadi kayak nggak enak, itu nggak ada. Tapi ya kalau buat mereka yang punya masalahnya itu akan sangat-sangat real kayak gitu.